Selamat bertemu lagi dalam mata kuliah Ilmu Ukur Tanah 2. Kali ini saya akan membahas tentang materi poligon. Apa itu poligon? Yang dimaksud dengan poligon adalah rangkaian dari segi banyak atau rangkaian dari titik-titik secara berurutan sebagai kerangka dasar pemetaan. Jadi poligon adalah kerangka dari suatu peta. Jadi kalau kita akan membuat peta ya, atau pengukuran untuk pembuatan suatu peta, maka kita bisa melakukan pengukuran dengan cara pengukuran poligon ini. Jadi buat kerangkanya dulu, baru nanti dikembangkan ke petanya. Prinsip dari poligon, ya. Prinsip dari poligon yang pertama adalah menetapkan sudut jurusan dan jarak untuk menentukan koordinat. Jadi seperti halnya semester yang lalu kita sudah tahu tentang sudut jurusan, kemudian kita cari jaraknya atau diukur jaraknya sehingga bisa dicari berapa koordinatnya. Agar poligon terarah, maka salah satu sisinya diketahui sudut arahnya. Jadi kita atau nantinya harus ada satu sisi yang diketahui sudut arahnya atau azimutnya, ya. Supaya titik-titik koordinat dapat diketahui dalam sistem koordinat yang ada, maka perlu diikat pada titik-titik yang diketahui koordinatnya. Jadi hasil pengukuran kita ini nanti diikatkan pada titik-titik yang sudah diketahui koordinatnya sebagai referensinya, ya. Jadi atau sebagai titik tetapnya, gitu. Sehingga nanti mengacu ke titik tetap ini koordinatnya. Untuk titik-titik berikutnya dihitung dari titik yang telah diketahui koordinatnya. Tadi saya katakan bahwa titik tetap ini sebagai pedoman awalnya, titik-titik yang diukur berikutnya ini mengikuti titik tetap ini. Untuk kontrol, ya, untuk kontrol itu titik akhir poligon diikatkan pada suatu titik tetap pula, ya. Ini supaya nanti bisa dikontrol, maka titik akhirnya ini bisa diikatkan juga atau bisa diikatkan, ya. Ini ke titik tetap juga, gitu. Nah, sudut arah. Sudut arah itu adalah sudut yang dihitung terhadap arah utara magnetik atau azimut atau sudut jurusan ini. Jadi kalau misalnya ini AB, maka terhadap arah utara magnetik misalnya ini, itu sudut ini dinamakan sudut jurusan atau azimut AB, disingkat dengan ZAB. Sedangkan ini adalah jaraknya adalah jarak BC, gitu. Ya, seperti yang pernah kita atau yang pernah dibahas di semester yang lalu, bahwa selisih koordinat atau kalau kita tahu koordinat A-nya itu sebagai titik ikat tadi, ya, titik tetap tadi, kemudian koordinat B-nya akan dicari, maka koordinat B-nya adalah koordinat A ditambah selisih koordinatnya. Seperti ini, misalnya XB itu sama dengan XA ditambah dengan selisih koordinat. Selisih koordinat adalah jarak AB kalikan sinus azimut AB. Sedangkan untuk Y-nya, YB adalah YA atau ordinat A ditambah dengan jarak AB kalikan kosinus azimut AB. Ini di semester lalu sudah dibahas. Saya lanjutkan. Tipe-tipe dari poligon, ya. Poligon terbuka, ya. Poligon terbuka adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya bukan merupakan satu titik yang sama. Jadi titik awal dan titik akhir itu bukan titik yang sama, jadi berbeda titiknya. Ini biasanya untuk pekerjaan konstruksi yang sifatnya memanjang. Misalnya ada jalan, ada saluran, ya, prinsipnya sifatnya memanjang.
Nah, poligon itu poligon terbuka. Jadi titik awal dan titik akhir ini bukan merupakan satu titik yang sama. Itu poligon terbuka. Poligon terbuka bebas. Ini poligon terbuka terdiri dari poligon terbuka bebas. Maksudnya bebas itu tidak ada ikatan sama sekali. Jadi titik awal maupun titik akhir atau titik-titik yang lain ini tidak ada titik tetapnya gitu. Sehingga nanti kalau seperti ini koordinatnya kita tentukan aja. Ya, koordinat sementara misalnya titik P1 itu koordinatnya anggap 00 misalnya. Nanti ketemu titik P2, P3, P4 dan seterusnya sehingga ketemu koordinatnya. Nah, ini kalau poligonnya poligon terbuka. Kemudian yang berikutnya adalah poligon terbuka terikat sebagian. Terikat sebagian ini salah satunya misalnya terikat azimut sebagian. Jadi titik P atau sisi P1, P2 itu sudah diketahui azimutnya. Sehingga nanti kita ukur berapa jaraknya P1, P2, P2, P3, P3, P4. Kemudian kita cari berapa sudutnya. Sehingga nanti kita bisa menghitung berapa azimut dari P2, P3. Berdasarkan azimut P1, P2, nanti kita bisa mencari atau menghitung azimut P2, P3, P3, P4 dan seterusnya. Ini poligon terbuka terikat sebagian. Kemudian yang berikutnya poligon terbuka terikat koordinat sebagian. Kalau tadi azimutnya, sekarang koordinatnya. Jadi titik P diketahui koordinatnya X dan Y. Nah, kalau titik P diketahui koordinatnya X dan Y, nanti kita cari berapa azimutnya, jaraknya berapa, diukur sudut, diukur jarak, sehingga nanti akan diperoleh berapa koordinat P2, P3 dan P4. Gitu. Ya, seperti itu. Itu terikat sebagian. Kemudian terikat sempurna, ya. Poligon terbuka tapi terikat sempurna. Terikat azimut yang pertama, terbuka terikat azimut. Nah, terikat azimut ini kalau tadi terbuka terikat sebagian itu hanya satu, kalau ini terikat azimut jadi ada dua titik, minimal dua titik yang diketahui azimutnya. Misalnya azimut P1, P2, nanti di sini azimut P4, P3 diketahui. Atau dari data hasil pengukuran sebelumnya. Sehingga dengan adanya diketahui azimut ini nanti bisa dikontrol berapa azimut P2, P3, P3, P4 dan seterusnya. Sehingga bisa untuk kontrol apakah pengukuran kita itu sama atau tidak dengan pengukuran sebelumnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah poligon terbuka terikat koordinat. Nah, ini sekarang minimal dua. Ini P1 diketahui XY-nya, kemudian titik P2 juga diketahui XY-nya. Nah, dengan demikian kalau dua titik diketahui koordinatnya, maka kita bisa mencari koordinat ini apakah pengukuran ke P2 ke P3 ini sudah betul atau tidak. Gitu. Ya. Seperti itu. Jadi untuk kontrol nanti P4-nya ini X dan Y atau koordinat P4 ini sebagai kontrol nanti. Kemudian yang kedua adalah poligon tertutup, ya. Nah, kalau poligon tertutup itu titik awal dan titik akhir itu saling berhimpitan, atau titik awal juga merupakan titik akhir dari pengukuran. Misalnya ini P1, P2, P3, P4, P5 balik lagi ke P1. Ini poligon tertutup gitu. Nah, kemudian poligon tertutup sama seperti halnya terbuka tadi, tertutup bebas. Maksudnya bebas itu enggak ada ikatan sama sekali. Gitu. Ya, ini P1, ini P2, P3 diukur berapa sudut, berapa jaraknya. Nanti baru dicari azimutnya. Ya, atau diukur azimutnya. Sehingga azimut yang lain nanti diukur. Kita bisa memperoleh titik-titik koordinatnya. Gitu. Ya.
seperti itu. Maka koordinatnya bisa kita buat koordinat, istilahnya koordinat lokal itu kita ditentukan dulu koordinatnya. Misalnya P1 itu 00. Nanti ketemu P2 berapa, P3 berapa, P4 berapa, P5, P4 dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini poligon tertutup terikat azimut. Nah, ini titik P1 P2 kita atau punya data azimutnya, azimut P2. Nanti bisa dilakukan, bisa dihitung, bisa diukur ini berapa sudutnya sehingga azimutnya bisa dihitung. Ini azimutnya dihitung dan seterusnya. Gitu. Ya, ini tertutup terikat sebagian, terikat azimut sebagian. Kemudian ini terikat koordinat sebagian. P1 diketahui koordinatnya. Nanti P2, P3, P4 dan seterusnya setelah kita diukur jaraknya atau setelah diukur jarak dan sudutnya, ukur jarak dan sudutnya, jarak dan sudut dan sebagainya, sehingga nanti bisa diperoleh berapa koordinat titik P1 sampai P2 sampai P5 ini berdasarkan koordinat P1 gitu. Kemudian poligon tertutup sempurna. Yang pertama itu tertutup terikat azimut. Azimutnya yang diketahui dua sisi. P5 sampai P1 ini azimutnya alfa 1, P2, P3 azimutnya alfa 0. Gitu. Jadi ini nanti setelah diukur ke sana balik lagi ke P5 ini apakah pas atau tidak gitu. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya tertutup terikat koordinat. Ya, sempurna ya. Maka di sini ada dua titik yang diketahui koordinatnya. P1 dan P5. Nanti P2, P3, P4 ngikutin dua koordinat ini. Gitu. Setelah diukur berapa jarak dan berapa sudutnya. Berapa jarak, sudut dan seterusnya. Gitu. Terus ini masih sama, ini contoh-contoh gambar saja. Ini poligon terbuka terikat ya. Karena ini X1Y1 di sini X7Y7 gitu. Ini poligon tertutup, ini ya dua titik diketahui koordinatnya, ini bisa dikatakan poligon tertutup sempurna. Gitu. Kemudian dalam melakukan pengukuran poligon ini minimal diperlukan 4 orang surveyor. Ya, tugasnya apa? Tugas dari tim ini yang 4 orang ini, bukan masing-masing ya, tapi dalam satu tim ini. Yang satu memilih titik-titik yang memenuhi syarat. Ya, jadi nanti ditentukan ya, tim ini akan menentukan titik-titiknya. Yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Minimal mudah diukur, mudah dilihat dan aman, ya itu. Nah, ini nanti apa syaratnya nanti lebih lanjutnya ini. Jadi mudah dilihat, mudah diukur, mudah dilihat dan aman. Gitu. Kemudian yang kedua memasang dan memindahkan target ke titik-titik dari titik ke titik. Jadi nanti targetnya yang mana itu alatnya dipindahkan. Apabila digunakan target, apalagi menggunakan target set, itu harus memindahkan titik-titiknya. Kemudian mengukur jarak antara dua titik. Jadi antara titik-titik tadi itu diukur berapa jaraknya. Itu tugasnya. Mengukur dan mencatat sudut hasil ukuran. Jadi nanti sudutnya diukur. Mengukurnya pakai apa? Pakai alat namanya alat teodolit. Seperti yang materi yang lalu sudah saya jelaskan tentang alat teodolit. Jadi berdasar menggunakan alat teodolit itu digunakan untuk mengukur sudut. Kemudian mengamankan titik untuk pengukuran lebih lanjut. Jadi titiknya itu diamankan, biasanya titiknya itu dicor, kemudian dikasih pagar kalau perlu dipagarin sehingga aman tidak terganggu. Karena titik-titik poligon ini digunakan untuk pekerjaan konstruksi sebagai pedoman untuk pekerjaan konstruksi gitu. Ya, untuk pedoman pekerjaan konstruksi.
Nah, kemudian faktor dalam pemilihan titik atau station. Posisi dari titik harus memenuhi syarat ini. Mudah untuk melakukan pengukuran. Tadi sudah saya katakan. Ngukurnya mudah. Jangan sampai meletakkan titik poligon itu di tanah yang miring gitu sehingga susah dilakukan pengukuran. Ya. Carikan tempat yang datar. Kemudian hindari pengukuran sudut pada jarak yang pendek. Ini juga begitu. Titik poligon jangan terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu jauh. Titik poligon satu dengan yang lain harus saling terlihat. Harus bisa dibidik antara titik satu dengan yang lain. Nah, ini makanya dikatakan yang ketiga, mudah dibidik secara langsung. Gitu. Kemudian posisi titik mudah dikontrol, jadi mudah ditemukan, itu mudah. Ya, titiknya mana? Oh, titik ini ada di sini, titik ini ada di sini. Itu kalau kita ke lapangan nanti di suatu proyek gitu, titik-titiknya mudah dilihat atau mudah dicari. Seperti itu. Jadi ini syarat-syarat dari tadi titik-titik tadi. Titik poligon. Ini contoh titik poligon. Saya seperti ini. Ya, ini contoh titik poligon seperti ini. Ya, ini belum jadi, ini belum dicor. Jadi nanti dicor, kemudian bisa jadi seperti ini atau seperti ini. Gitu, atau ini. Gitu. Ya. Seperti itu. Kemudian pengukuran jarak. Tadi prinsip poligon ini adalah mengukur sudut dan jarak. Nah, mengukur jaraknya bisa dilakukan secara langsung. Secara langsung menggunakan apa? Menggunakan meteran atau menggunakan rollmeter. Diukur jarak antar titik tadi, titik satu dengan titik yang lain itu diukur jaraknya. Itu yang pertama. Yang kedua, diukur menggunakan atau cara tidak langsung. Cara tidak langsung itu menggunakan optis. Ya, seperti halnya semester yang lalu sudah saya jelaskan bahwa jarak itu sama dengan MS plus K. M itu biasanya 100, S-nya itu bacaan atas kurangi bacaan bawah ditambah dengan nilai K alatnya. Gitu. Nah, jarak yang diukur ini adalah jarak datar, bukan jarak miring ya. Jadi kalau Anda memperoleh nanti jaraknya jarak miring, ya harus dihitung berapa jarak datar atau jarak horizontalnya. Kemudian pengamatan sudut atau pengukuran sudut. Ya, pengamatan sudut sebaiknya sebelum pengukuran jarak. Jadi sebelum Anda melakukan pengukuran jarak, itu Anda ukur dulu sudutnya berapa. Sehingga sementara teodolit masih terpasang, kita dapat mengamati sudut vertikal dan dapat dipakai untuk meluruskan jalur seksi untuk pengukuran jarak. Jadi nanti sementara alat teodolitnya masih ada di sini, untuk meluruskan meterannya itu bisa menggunakan alat teodolitnya itu tadi, sehingga bisa diluruskan. Ya, seperti itu. Jadi prinsipnya pengukuran poligon itu adalah mengukur sudut dan mengukur jarak. Gitu. Kesalahannya, ya, kesalahan, ya. Nah, kesalahan mengukur jarak itu apa? Ya tadi, mestinya jarak datar, jaraknya miring. Untuk menarik meterannya nggak lurus, itu bisa terjadi kesalahan. Gitu. Kemudian alat sendiri, meterannya salah. Skala meterannya salah, sehingga jaraknya juga hasilnya akan salah. Nah, bisa juga kalau dari alatnya yang salah, ya, atau bisa juga kesalahan dan kekeliruan dalam penyetelan alat teodolit atau salah mengoperasikannya. Ini juga hasilnya jadi salah. Salah membaca, misalnya, bisa saja terjadi. Salah pengamatan ini, ya, atau
kesalahan natural atau kesalahan alam misalnya, karena cuaca misalnya panas misalnya, sehingga alatnya jadi hasilnya salah gitu. Nah, sekarang kontrol pengukuran poligon. Kontrolnya apa? Tadi prinsipnya mengukur sudut dan mengukur jarak. Sekarang kontrol perhitungan poligon terbuka. Ini kalau jumlah sudut yang diukur itu sama dengan azimut akhir dikurangi azimut awal ditambah n kalikan 180 derajat. Jadi azimut akhir dikurangi azimut awal dikalikan n kalikan 180 derajat. Ini untuk poligon terbuka. Sedangkan jumlah dari absis ini jarak kalikan sinus azimut itu sama dengan X akhir dikurangi X awal. Sedangkan jumlah dari ordinat, ya ini absis, X itu absis, Y-nya ordinat. Ini jumlah dari Y. Kalau nanti koordinatnya sudah dihitung ya, ini tentu saja itu harus sama dengan Y akhir dikurangi Y awal. Kalau enggak sama berarti masih ada kesalahan. Apalagi salahnya besar gitu. Berbeda dengan poligon tertutup ya. Kalau tadi poligon terbuka, poligon tertutup. Ini jumlah dari, kalau nanti sudah diukur, karena tertutup itu titik awal juga merupakan titik akhir dari pengukuran, maka jumlah sudut luar itu sama dengan 2n plus 4 kali 90 derajat, atau sama dengan n plus 2 kali 180 derajat. Sedangkan untuk sudut dalam itu hanya diganti tandanya saja, 2n minus 4 kali 90, atau bisa juga n minus 2 kali 180. Nah ini nanti mesti kita cek ya. Dan kapan kita dapat sudut luar dan kapan kita dapat sudut dalam, nanti kita lihat sama-sama. Kemudian yang ketiga itu jumlah absisnya D sinus azimut itu harus sama dengan 0, atau sigma delta X itu harus sama dengan 0. Sedangkan sigma delta Y atau jumlah ordinat itu juga harus sama dengan 0. Gitu. Ya, seperti ini. N adalah jumlah titiknya. N-nya jumlah titik sudut dari poligon tadi. Gitu. Nah, sekarang kalau ini enggak sama dengan 0, atau ini dulu deh, toleransi kesalahan sudut dulu. Toleransi kesalahan sudut, kalau ini enggak sama dengan jumlahnya ini, kesalahannya berapa? Kesalahannya adalah jumlah sudut ini dikurangi dengan pengukurannya. Itu kesalahannya. Toleransinya mana? Ini toleransinya yang diperbolehkan. 40 akar N detik untuk koordinat yang presisi. Itu. N-nya adalah jumlah titik sudut. Jadi plus minus 40 akar N. Kalau melebihi nilai ini, maka pengukuran harus diulang. Gitu. Demikian juga yang berikutnya, untuk akar N menit, satuannya menit, itu untuk teodolit dengan pembacaan sampai dengan 20 detik. Gitu. Jadi ketelitian alat teodolitnya itu 20 detik, boleh Anda menemukan akar N menit. Ini lebih longgar. Gitu, karena alatnya kurang teliti. Ketelitiannya lebih rendah. Gitu. Sehingga nanti ini dibandingkan dengan jumlah sudut ini, hasil pengukuran sudut dibanding dengan atau dikurangi baca ini sudut di sini, nanti apakah lebih besar atau lebih kecil dari angka ini. Kalau lebih besar berarti pengukurannya harus diulang. Gitu. Koreksi ya, kalau nanti masih dalam batas toleransi ya, masih dalam batas toleransi, itu koreksinya bagaimana, harus dikoreksi. Tapi kalau sudah melebihi batas toleransi ya harus diulang pengukurannya. Tapi kalau sudah lebih kecil dari batas toleransi, maka harus
koreksi. Kesalahan sudut, besar kesalahan dibagi dengan jumlah titik, kemudian ditambahkan atau dikurangkan pada masing-masing titik. Jadi kalau kesalahan sudut, nanti kesalahannya itu dibagi rata semua titik. Gitu, koreksinya. Ditambahkan, bisa ditambahkan, kalau kurang, kalau lebih ya harus dikurangi. Itu dibagi rata. Oke. Kemudian untuk absis dan ordinat, ini bisa saja tadi tidak 0. Kalau tidak 0, jumlah delta X-nya tidak sama dengan 0, atau jumlah ordinatnya itu tidak sama dengan 0, maka koreksinya adalah ini. Minus sigma delta X dibagi sigma harga mutlak delta X dikalikan harga mutlak delta X. Nah ini juga gitu, minus sigma delta Y kalikan sigma harga mutlak delta Y dikalikan harga mutlak delta Y. Nah, nanti ini adalah koreksinya. Kalau sudah dikoreksi, kesalahannya nanti ditambahkan atau dikurangkan, nanti baru jumlahnya harus sama dengan 0. Ya, kita lihat lagi yang ini. Jadi kalau sudutnya tadi sudah dikoreksi, jumlah sudutnya harus sudah sama dengan nilai ini. Demikian juga tadi absis dan ordinatnya sudah dikoreksi, maka jumlah dari delta X sama dengan 0 dan jumlah delta Y juga sama dengan 0. Oke ya, prosedur pengukuran. Prosedur perhitungan. Yang pertama, menghitung jumlah sudut yang diukur dulu. Berapa besar sudutnya? Ya. Nah, kemudian kalau ini bisa dihitung, hitung azimut akhir dikurangi hitung azimut awal. Gitu. Hitung fx serta lakukan koreksi pada masing-masing titik. Jadi nanti kalau salah ini dikoreksi. Kemudian yang kedua ini menghitung sudut ya. Yang pertama hitung sudut, nanti kalau salah dikoreksi kayak tadi ya. Kemudian menghitung sudut jurusan atau azimut ya, atau di sini alfa, bisa saja alfa ya, dengan sudut yang telah dikoreksi. Jadi menghitungnya nanti menggunakan sudut yang sudah dikoreksi ini, dihitung berapa azimutnya gitu ya, seperti itu. Kemudian setelah itu menghitung dengan sudut-sudut jurusan tadi, dihitung selisih koordinatnya atau absisnya berapa, atau selisih dari koordinat gitu. Ini menggunakan untuk yang X itu adalah delta X selisih koordinat, selisih absis itu dikalikan sinus alfa, sedangkan selisih ordinatnya atau selisih Y itu sama dengan D kalikan kosinus azimut. Nah, kemudian dijumlahkan semua. Untuk yang delta X dijumlah, delta Y-nya dijumlah. Nah, kemudian ditentukan X ini jumlah delta X dikurangi atau delta X awal dikurangi delta X akhir, atau delta Y awal dikurangi delta Y akhir itu, dan hitung kesalahannya. Kemudian hitung koreksi untuk masing-masing koordinat. Absis ini untuk poligon tertutup gitu. Setelah itu, setelah dikoreksi, koreksinya nanti sudah dihitung, kemudian dikoreksi, koreksi ini ya, koreksi kesalahan, baru nanti dihitung koordinat dari masing-masing titik gitu. Berdasarkan titik sebelumnya ditambah dengan selisih koordinatnya. Saya kira itu, ini contoh, nanti contohnya akan saya berikan. Nah, ini contoh yang tertutup, poligon tertutup, dan seterusnya. Kalau tertutup nanti sudah formnya sudah ada untuk koreksi sudut misalnya, dan seterusnya ini untuk poligon tertutup juga ya. Lebih lanjut nanti kita jelaskan.